Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, suaranya ya, terdengar ya? Insyaallah ya. Dengan dokter. Oh ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada Mas MC, saya enggak tahu manggilnya siapa? Mas Hafiz apa Mas Muhammad? Hafiz, dokter. Ya, pada teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk saling sharing tentang karir sebagai seorang dokter. Maaf nanti kalau judulnya kurang romantik karena sudah lewat masanya romantik, mungkin saya romantik nih biasanya yang pink-pink itu biasanya ini teman-teman yang masih dokter muda ini. Perkenankan saya share slide. Bismillah. Oke. Diminta oleh panitia pada kajian kita pada sore hari ini tentang Become a Romantic Doctor. Ada beberapa yang poin yang menurut saya dari judul yang bisa kita highlight. Yang pertama menjadi dokter sendiri adalah sesuatu. Kemudian yang kedua menjadi romantic dokter, ini berarti dokter yang tidak sekedar dokter, sesuatu yang lebih. Sebelumnya ini yang diberikan oleh panitia hari ini tentang jadi dokter yang profesional berkarakter, kemudian orientasi setelah selesai pendidikan dokter, bagaimana menentukan karir dan menyiapkan langkah yang tepat. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang stase di dokter muda, baik di rumah sakit Muardi maupun di rumah sakit UNS karena kondisi pandemi ini, sebagian mungkin sudah mulai ada bayangan ketika kita nanti selesai menjalani pendidikan dokter, atau mungkin sebagian yang lain juga masih nunggu-nunggu, masih menanti kira-kira mau melakukan apa ke depannya. Mungkin sebagian ada yang sudah terbayang, ada yang belum, atau ada juga yang mungkin baru separuh-separuh karena perputarannya mungkin baru beberapa bagian. Saya mulai dari ini dulu. Nanti kalau teman-teman berkaca melihat lagi dalam sejarah kehidupan, baik dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah, kita akan melihat bahwa dokter merupakan salah satu profesi luhur yang dikenang oleh sejarah dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang, insya Allah sampai yang akan datang. Paling tidak secara umum disepakati oleh banyak ahli, banyak orang di kalangan umat manusia ini bahwa profesi luhur itu paling tidak ada 3. Menjadi dokter, penyembuh. Kalau dalam zaman dulu profesi penyembuh ini bisa macam-macam, bisa dokter, bisa sampai dukun juga masuk ke sini. Tapi bahwa profesi penyembuh, healer, menyembuhkan orang yang sakit itu merupakan salah satu profesi yang luhur. Demikian juga profesi guru atau profesi teacher, atau profesi yang memberikan ilmu kepada orang lain, itu juga dianggap sebagai satu profesi yang luhur. Sehingga kita di agama kita mendapatkan pelajaran misalnya bahwa
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi proses belajar mengajar itu sesuatu yang sesuatu yang sangat dihargai di agama kita. Atau di hadis yang lain, tafiru man tata'allamuna minhum. Jadi hormatilah mereka-mereka yang sudah mengajari kalian. Jadi profesi guru, profesi pendidik itu salah satu profesi yang luhur. Demikian juga profesi ulama atau pemuka agama. Di masyarakat yang primitif pun kita melihat bahwa kadang-kadang dukun itu juga dia berperan di satu suku tertentu, dia berperan tidak hanya sebagai dokter, sebagai guru tempat orang bertanya, tapi juga sebagai ulama menentukan nasib, bahkan nasib apa satu suku akan bernasib baik atau tidak, benar atau tidak itu di sana. Di dalam agama kita juga kita belajar bahwa ulama itu warasatul anbiya, misalnya ulama itu merupakan penerus dari para nabi. 3 profesi ini mari kita selalu camkan dan mari kita bangga, mari kita merasa mendapatkan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini jalan yang kita rintis, jalan yang kita lalui sekarang ini adalah jalan merupakan jalan profesi yang luhur juga yang kita lakukan saat ini. Jadi teman-teman kerjakan sekarang jaga, kemudian tugas-tugas, kemudian diskusi, periksa pasien, kemudian semua yang dilakukan itu merupakan bagian dari langkah-langkah keluhuran, langkah-langkah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Langkah yang tidak semua melewati langkah-langkah ini. Langkah-langkah. Tidak semuanya bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ini. Apa yang kita kerjakan ini dulu yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang sudah menapaki jalan menjadi dokter dari semenjak zaman Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, atau bahkan jauh sebelum itu kita melihat ada Aristoteles dan segala macam. Mereka-mereka yang berprofesi sebagai dokter ini menjalani masuk ini, semuanya dijalani. Sehingga apa yang kita jalani sekarang ini sesuatu yang utama. Kalau kita tahu bahwa kita utama, bahwa kita ini menjalani profesi luhur, harusnya menjadi satu, kita bersyukur, dua, kita bangga. Dengan kita bersyukur dan kita bangga, kita kan bangun pagi itu kalau misalnya saat ini, kalau jadi stase ya, dokter muda, atau mungkin jadi residen juga, bangun itu kita semangat, karena yang kita kerjakan sesuatu yang utama, baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin coba nanti googling 10 profesi luhur. Jadi saya kemarin googling, itu dari 1098, nomor 1 tetap dokter. Jadi keutamaan sekali yang kita jalani meskipun sekarang ini mungkin sulit di masa-masa pandemi seperti ini, profesi kita profesi yang di garda depan dalam ketemu pasien-pasien yang mungkin curiga dia menderita COVID, kena sakit yang karena virus ini. Itu kalau kita merasa bahwa ini satu langkah kita dalam menjunjung tinggi keluhuran profesi kita, ya, yang di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjalaninya dengan penuh semangat. Ini yang pertama yang ingin perlu saya sampaikan. Saya pikir teman-teman tidak ada pendidikan kedokteran hanya sebagian saja. Nanti lihat di standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012 yang baru belum diratifikasi. Tapi kalau kita lihat bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kompetensi untuk menjadi seorang dokter, 3 pilar yang pertama yang menjadi basis itu, yang pertama adalah profesionalitas yang luhur. Jadi mari kita menjunjung tinggi profesi kita ini dengan sebaik-baiknya.
menjaga keluhuran profesi kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada satu dua kita melihat ada yang orang yang dia mungkin melacurkan profesi ini dengan hal-hal yang tidak baik. Atau mungkin teman-teman melihat ternyata dunia dokter tidak seputih yang dilihat ketika ketemu di rumah sakit, ternyata macam-macam yang kita melihat. Kita harus hindarkan yang tidak baik ini. Kita harus hapus yang tidak baik ini. Kita lihat kembali bahwa bahkan kalau nanti teman-teman jadi dokter, harapannya dokter Indonesia saja itu punya jiwa profesionalitas yang luhur. Sama dengan tadi yang dikenal oleh sejarah bahwa profesi dokter ini adalah profesi yang luhur. Nah ini, terus kalau selesai pendidikan nanti mau ngapain ini? Kita mau ngapain semuanya? Apa yang akan kita kerjakan? Nah, kalau yang suka di dunia pengembangan diri ini sekarang lagi ngetren masalah ikigai. Ikigai. Di filosofinya orang Jepang itu seorang itu dianggap sukses, orang itu akan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan kalau bisa memenuhi semua lingkaran ini. Bekerja di bidang yang disukai, yang atas itu ya, di bidang yang memang dengan keahlian. Kan ada orang suka tapi tidak ahli. Ada orang yang ahli tapi dia sebenarnya tidak suka, terpaksa karena dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh mungkin kakak ketika mau jadi dokter. Tapi sebaliknya ada yang dia suka, minat, tapi dia suka sekali bidang kedokteran misalnya, tapi tidak ahli. Tidak ahli karena ada keterbatasan yang kita miliki. Kalau seseorang itu bisa memenuhi empat hal ini, bekerja di bidang yang disukai, dan dia ahli di tempat itu, dan bidangnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ada orang yang bidangnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, itu ya dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Ahli sekali, suka sekali, tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin pada saat ini misalnya, orang tidak terlalu membutuhkan keahlian A. Masyarakat tidak terlalu butuh. Kita suka, kita ahli, tidak dibutuhkan. Pasti tidak akan ada penghargaan dari masyarakat. Itu pasti tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat adalah juga mendapatkan bayaran, mendapatkan imbalan yang sesuai. Nah, kalau ada empat-empatnya itu bisa didapatkan secara seimbang, itu orang dikatakan bisa bahagia. Makanya kalau nanti kita belajar di filosofinya orang Jepang yang disebut ikigai itu, orang mungkin dia cuma jadi nelayan, tapi dia akan merasa bahagia. Kenapa? Dia ahli di bidang di bidang nangkep ikan. Saya pernah lihat tukang nangkep ikan itu di National Geographic misalnya. Itu dia pakai jaring yang besar, berhari-hari dipasang di bawah karena tempat yang dingin di bawah es dipasang. Sekali jaring dia bisa dapat berton-ton ikan. Bidangnya dia sukai, jadi meskipun tempatnya dingin, es dan segala macam, dan bidangnya pasti dibutuhkan masyarakat. Ikan banyak orang suka. Dan dia mendapatkan imbalan yang sesuai. Dia akan bahagia. Jadi tidak mesti bahwa orang harus menjadi dokter untuk dia bisa bahagia. Nah, sayangnya sekarang ini, kita sudah telanjur kan sekarang ini. Jalan yang sudah dilalui oleh teman-teman ini kan sudah telanjur kita milih jalan ini. Sudah milih jalan ini. Jadi, mari kita upayakan kita bisa memenuhi 4 hal ini. Kalau kita sudah ketemu ikigai kita, tujuan hidup kita, apa yang membuat kita bahagia ini ketemu, itu nanti pasti kita akan jelas setelah selesai kita mau apa. Dan alhamdulillah bidang kedokteran itu memberikan banyak bidang yang beragam sehingga sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya. Contoh yang suka dengan tindakan-tindakan misalnya, action tindakan, itu bisa ambil bidang keahlian, pegang pisau, bedah, kemudian mungkin THT, opjin. Yang suka dengan mungkin jiwanya suka dengan anak-anak, disediakan bidang anak, ketemu anak-anak. Jadi kalau suara tangis bayi itu malah bahagia.
ada hiburan tersendiri. Itu bidangnya saya. Ada orang baru dengar suara bayi nangis, anak nangis, itu udah stres dia. Jadi memang dia nggak suka di situ. Dia nggak suka di situ. Nah, bidang kita ini, bidang kedokteran ini, alhamdulillah sekarang ini berkembang. Nanti saya akan sampaikan nanti setelah ini. Ya. Tapi tolong teman-teman, mari kita mulai sekarang cari ikigai Anda. Apa yang Anda sukai? Apa yang Anda membuat Anda bahagia? Yang itu juga memang nanti bisa memenuhi 4 ini. Jangan sampai kita seperti orang yang seperti orang yang utopis, hanya mimpi saja. Jadi kita mau ahli terhadap sesuatu, tapi keahlian itu kita nanti tidak akan bisa mendapatkan bayaran yang setimpal. Capek-capek tapi tidak dibayar misalnya. Tidak dibutuhkan oleh masyarakat, yang dikerjakan malah dicemooh oleh masyarakat. Itu pasti kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Tapi juga satu hal, ini teman-teman nanti kalau sudah di koas ya, mungkin kan lihat teman-teman ketemu dengan teman-teman presiden, ketemu lihat dengan konsulen staf yang bekerja di profesi masing-masing. Mungkin mulai banding-bandingkan itu, lihat yang keempat itu. Wah, yang bayarannya banyak ini. Kayak kita harus cari yang itu. Mungkin Anda, teman-teman akan berpikiran itu kenapa? Karena teman-teman sekarang kita lagi miskin, tidak punya penghasilan kita. Jadi senang tuh kalau lihat orang duitnya banyak. Tapi jangan juga melihat bahwa kita akan menentukan arah hidup kita hanya semata-mata karena bayaran saja. Sehingga nanti kita melakukan bidang yang tidak kita sukai, hanya karena teman-teman misalnya ya, semua maunya ke yang uangnya banyak misalnya Pak ya, bidang profesi spesialis A, semua ke sana. Padahal sebenarnya tidak terlalu suka. Sehingga nanti pasti akan ada gap antara mungkin uangnya banyak tapi tidak bahagia. Bagaimana kita menyeimbangkan antara keempat ini yang diwujudkan kalau di Ikigai itu dengan satu, punya misi yang jelas. Misi kita ini misi kita jadi dokter, misinya apa? Saya yakin dulu waktu pada mau masuk ke kedokteran, ketika ditanyain kalau nanti selesai saya ingin bisa menolong orang lain. Pertanyaan semuanya itu. Jawabannya masih saya ingin menolong orang lain. Tapi perjalanan sekarang mungkin mulai ada yang berubah. Misi kita adalah cari uang yang banyak. Karena mungkin SPP-nya kan mahal ya. SPP-nya puas ini mahal. Aduh, sampai utang-utang dan segala macam misalnya. Nah, itu jangan berubah misi itu. Nah, kita harus punya misi yang jelas. Kita harus tentukan misi kita yang jelas. Kalau memang visi misi kita jadi dokter adalah yang utama adalah kita memberikan kesembuhan kepada pasien. Kesembuhan itu maknanya juga bisa pasien secara pribadi atau secara umum, secara publik, secara masyarakat. Kayak ada bidang kesehatan masyarakat. Dan harus temukan passion Anda. Cari kegemaran Anda. Dok, saya gemarannya ngetrili misalnya gitu. Waduh, ngetrili gak ada hubungan ini kalau kedokteran. Belum ketemu saya. Tapi bisa jadi nanti akan ada ketemu bahwa orang yang misalnya naik motor ngetril itu mereka suka tantangan. Mungkin Anda lihat, jangan-jangan saya punya passion sesuatu yang sifatnya emergency. Di bidang-bidang emergency. Yang kalau ada emergency itu malah tertantang. Kalau ada pasien-pasien yang sekarat, yang perlu PHD, bantuan hidup dasar, itu malah tertantang semangat misalnya. Tapi ada juga kan yang tidak suka dengan sesuatu yang dekat dengan kematian misalnya. Mungkin jangan ambil itu. Kalau yang suka sekali dengan sesuatu yang misalnya barang mati, yang mungkin forensik misalnya, cocok juga itu tidak apa-apa. Bukan berarti orang di forensik itu tidak ada ininya, ada tantangannya juga. Kemudian kita harus tentukan profesi kita sudah jelas. Profesi kita adalah ingin menjadi dokter. Nah, ini sebenarnya saya sangat berharap sekali antara profesi sama pekerjaan itu cocok. Karena tidak semua orang itu antara pekerjaan sama profesi itu sama. Contohnya, dia profesinya dokter tapi pekerjaannya dia multi level market, bukan dokter, bukan kerjaan dokter, itu tidak cocok. Ya. Atau jadi profesinya dokter tapi pekerjaannya dia jadi driver online
Gojek atau Gokar atau Grab dan segala macam ya, tidak cocok. Nah sekarang ini banyak orang yang begitu. Ya, antara pekerjaan sama profesi tidak cocok. Nah, saya harap kita karena kita menempuh langkah-langkah menjadi manusia yang luhur tadi, nobel tadi, pekerjaan sama profesi kalau bisa kita sinkronkan. Saya ketemu ada teman-teman yang dia itu sebenarnya dokter tapi pekerjaannya nggak dokter, atau dokter gigi tapi dia pekerjaannya seperti misalnya Perdana Menteri Malaysia sekarang, dokter mata tapi pekerjaannya kan politisi, dia tidak terlalu dekat dengan profesi dokter. Ini kalau teman-teman sudah ketemu ikigainya, itu nanti jelas. Saya nanti begitu bahkan ya selama menjalani pendidikan di dokter muda, itu sudah tahu, sudah lewat nih, saya sudah lewat ada istilahnya berlian masih ada itu, berlian itu dan segala macam itu ya. Kita sudah lewat ini, saya senang yang itu. Kalau udah senang yang itu, pasti nanti kita akan melakukan sesuatu yang nanti mengarah ke sana. Oke, nanti nah ini contohnya. Ini yang kelihatan dulu ya, bidang keempat. Yang atas tahun 2019, ya, bahwa tahun 2020 ini bisa dilihat di Medscape, rata-rata penghasilan dokter tahun 2019 yang per tahun dan tahun 2020 ini rata-rata penghasilan per tahun. Kita kan bisa lihat di situ ya, dari segala macam profesi, segala macam banyak gitu. Dari ortopedi sampai yang paling bawah public health and preventive medicine misalnya. Kita bisa melihat bahwa salary itu ya berbeda-beda. Karena berbeda-beda tidak usah ngiri juga nanti. Itu bisa jadi pertimbangan kita, tapi juga bisa jadi nanti membuat kita jangan ngiri kalau misalnya ada teman kita yang ngambil profesi yang lain, dia nanti gajinya lebih banyak. Karena itu tadi ikigai kita, kebahagiaan kita ini tidak hanya semata-mata berapa banyak yang dibayarkan dari pekerjaan kita. Nah, ya. Dalam konteks yang lain, kalau kita punya salary yang besar, itu nanti zakatnya ya lebih banyak, infaknya ya lebih banyak. Nah itu tergantung misi tadi. Kalau hanya untuk diri sendiri, saya sarankan jangan ngelihat gaji. Kalau ngelihat gaji nanti kita ngiri aja. Tapi dalam kerangka untuk misalnya untuk kemaslahatan umat, kita mau nanti kita kalau bisa 10% misalnya penghasilan kita akan kita sumbangkan. Kalau 10%-nya ortopedi yang 500 ribu US itu 511 itu yang tahun 2020, 10%-nya dia bisa sumbang 50-an ribu US dollar per tahun. Tinggal kalikan aja kan 15.000. Sekian juta yang bisa disumbangkan untuk kemaslahatan umat untuk bisa menolong orang. Kenapa? Karena kita lihat satu dua kanan kiri tetangga-tetangga kita. Mungkin teman-teman yang kos ya bisa lihat kanan kiri ibu kosnya pasti kaya karena dia punya kos-kosan. Tapi coba lihat yang jualan. Sekarang dia lihat di belakang kampus tuh yang dijualan itu. Hampir semuanya mati, nggak ada karena nggak ada mahasiswa. Kita bisa lihat ada orang itu untuk sekolah untuk cari 1.000-2.000 rupiah saja susah. Yang buat kita alhamdulillah kita diberikan kesempatan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini dari sisi gaji ya. Ini saya mau kasih tahu nih. Mau jadi teranak siap tuh gajinya paling bawah tuh, lihat tuh 2020. Oh. 2020. Nanti kalian akan lihat di surveinya Medscape di Amerika itu tidak mesti bahwa yang gajinya paling kecil atau yang paling gede itu yang paling bahagia. Itu nanti ada indeks kebahagiaan nanti lihat. Jadi ternyata tidak mesti bahwa segala sesuatu juga ditentukan oleh berapa besar uang yang didapatkan. Meskipun nanti di konteks Indonesia ini berbeda sama hal ini. Perbedaannya bisa karena sekarang mulai ada sistem kalau bekerja di rumah sakit ada sistem remunerasi di mana gap antara yang paling bawah sama paling tinggi tidak terlalu besar lagi
Nah, itu nanti ada perubahan-perubahan sistem, kemudian ada BPJS dan segala macam ini mengubah banyak hal. Nah, tapi kita bisa jadi tahu bahwa jadi kalau nanti masnya MC itu nanti mau ngambil kardiologi, nanti mau tak tagih nanti satu saat. Kalau saya ketemu Mas, saya ingat Mas, dulu jadi moderator, tak ingat kardiologi, uang kamu mesti banyak. Berapa banyak zakat kamu? Berapa banyak sedekah kamu? Sudah berangkat haji belum? Duitnya banyak, oh, enggak berangkat haji, enggak berangkat umroh misalnya. Berapa banyak yang sudah disumbangkan untuk umat misalnya. Itu kalau kita berpikir bahwa nanti yang ngambil anak ya nanti tak tagih juga sama. Kamu tuh punya duitnya pasti banyak, tetap lebih banyak daripada dokter umum. Di sini enggak ada, di dokter umum di sini sayangnya enggak ada, mungkin lebih di bawah lagi. Nah, koas tuh lebih bawah lagi, enggak punya penghasilan itu. Kalau kita lihat itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Bukan berarti kita penghasilan sedikit kita tidak bisa punya kontribusi buat umat, kontribusi buat masyarakat. Banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, ini contohnya dari sisi salary. Ini dalam setahun ini, yang gaji naik, gaji yang turun ini rupanya sampai dibikin gitu kok di Amerika. Yang gajinya naik ini public health and preventive medicine. Ini tahun 2020 dari semenjak masa COVID ini kan semua orang nanya sama orang public health sekarang. Semua orang naik sama public health. Jadi penghasilannya naik 11%. Ya, jadi kalau yang anak itu 3% aja naiknya, onkologi 6%. Ada yang turun, yang suka THT, nggak usah sedih. Wah THT nanti penghasilannya di Amerika turun, nanti di Indonesia juga turun 1%. Nggak usah sedih. Nah ini hanya untuk kita tahu bahwa kalau kita hanya punya persepsi dunia saja, ya berarti kita akan selesai di sini. Masih ada waktu Mas? Saya Mas. Masih, dokter. Oh masih ya, soalnya ini masih panjang beberapa. Ini contohnya nih. Ini saya kasih tahu. Orang Amerika saja yang dia bukan orang banyakan, bukan dokternya, bukan Muslim, kecuali saya punya sahabat teman seangkatan yang kerja di Amerika sekarang itu what is the most rewarding part of your job? Penghargaan paling utama apa dari kerjaannya sebagai seorang dokter? Itu yang duit itu cuma 12%. Making good money at job that I like. Tapi 29%, hampir 30% lebih senang ketika bisa ketemu dengan pasien, dihargai oleh pasien, punya kontak dengan pasien. Yang kedua, bisa mendiagnosis, ketemu sakitnya. Sebagai dokter itu kebanggaan tersendiri kalau berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita bisa mendiagnosis, kemudian kita bisa mengobati. Tapi ternyata itu masih kalah dengan kalau dihargai sama pasien. Oleh sebab itu, ingat tadi di 7 kompetensi, itu yang setelah profesional luhur, mawas diri, komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Dilatih. Kalau sekarang teman-teman di dokter muda, ketemu pasien, kesempatan untuk berkomunikasi. Karena beda antara komunikasi dengan bapak sama ibu. Beda antara komunikasi dengan remaja dengan orang tua. Beda dengan yang geriatri. Beda antara kita berbicara dengan mereka yang maaf dari strata ekonomi yang tinggi dengan yang rendah, dengan yang menengah, dengan mereka yang punya pengalaman hidup yang banyak, mereka yang bukan orang Jawa dengan orang Jawa, karena kita kan tinggal di sini ya. Itu tadi berbeda. Nah, ketika kita bisa sanggup melakukan komunikasi, ingat tadi di standar kompetensi, kita bisa komunikasi yang baik dengan pasien, meskipun pasien tidak sembuh, itu kita akan tetap bahwa kita merasa dihargai, pasien pun merasa dihargai. Berapa banyak pasien-pasien onkologi yang mereka itu di stadium terminal, stadium 4, yang sebenarnya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi ketika dia bisa mendapatkan dokternya yang baik, dia bisa mendapatkan perawatan paliatif yang baik, dia bisa meninggal dengan penuh kebahagiaan. Dan kita sebagai dokter bisa mengantarkan pasien dengan bahagia, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan cuma sekedar bangga jadi dokter cuma 5% aja. Ya, itu yang kita lihat ya. Di tahun 2019, 2020 misalnya. Sama tetap.
Yang paling gede adalah relationship with patient. Makanya, alhamdulillah kita di Indonesia ini punya kesempatan. Kalau dari dokter muda itu kan anamnesis yang tidak pernah dilarang. Ketemu pasien, manfaatkan untuk menggali, belajar, melihat bagaimana pola kehidupan masyarakat kita menghadapi sakit. Syukur-syukur kalau kita Muslim ini bisa mengantarkan para pasien kita, keluarganya, itu juga bisa menjalankan kewajiban agamanya pada waktu sakit. Banyak istighfar, tidak lupa sholat, kemudian lebih banyak tetap bersyukur karena masih ada yang lain yang lebih berat sakitnya. Itu merupakan the most rewarding part of our job sebagai dokter. Jadi dapat uang itu cuma 10-12% saja ya, membuat seorang dokter itu bahagia. Nah, ini pilihan karirnya. Saya mau bikin abjad biar gampang kalian. Teman-teman kalau nanti lulus atau dari sekarang itu banyak pilihan. A, B, C, mungkin ada D, F sampai Z, saya tidak tahu, tapi sampai baru ketemu sampai C. Satu, A. Kalau nanti kita lulus jadi dokter, mungkin kita bisa punya pilihan. Jadi ini tidak berdasarkan nilai nilai IPK ya. Katanya sih kalau jadi IPK nilainya bagus, pinter-pinter A itu ya jadi akademisi. Gitu. B ya separuh-separuh dia birokrat bisnis. Enggak bukan gitu. Tapi itu sesuai tadi ikigai kita. Kita maunya seperti apa. A itu akademisi. Teman-teman bisa tentukan dari sekarang, saya ingin jadi akademisi. Akademisi itu ya seperti dosen-dosen kita di FK. Mungkin nanti akan ngajar, mungkin akan mendidik generasi-generasi dokter berikutnya, kemudian membagikan ilmunya, berarti menggunakan sebagian waktunya, bahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar. Orang jadi akademisi, itu termasuk nanti jadi peneliti di sini. Jadi researcher, jadi peneliti. Itu jalan yang dihadapi kalau mau jadi dosen, akademisi, peneliti itu di jalur A ini. Tentukan dari sekarang. Kalau misalnya memang mau jadi akademisi, tidak mau jadi dokter spesialis, saya nanti mau jadi dosen klinik. Ya, targetkan yang sekarang ini stase-stase ketika koas cepat selesai saja. Jangan lama-lama, justru jangan berlama-lama. Yang penting lulus, kemudian bisa selesai, segera nanti mengikuti jalur-jalur akademisi S1, S2, S3 begitu. Atau nanti masuk, bahkan bisa dari sekarang dirintis kalau memang ingin berada di fisiologi, dekat-dekat sama kenalan sama yang di dosen fisiologi. Sama Dr. Yuliana mungkin, atau mungkin sama Dr. Dono, atau siapa gitu. Sharing, kemudian kalau mau jadi akademisi. Bisa tentukan dari sekarang. Yang kedua B, saya bikin B ini bisa dua. Satu, birokrat. Jadi birokrat. Jadi birokrat ini berarti dunia birokrasi. Nanti akan bisa merintis dimulai dari kepala puskesmas, mungkin jadi kepala dinas, kemudian mungkin nanti jadi seperti Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri misalnya. Itu jalur-jalur birokrasi. Ini yang senang di dunia-dunia perpolitikan, dunia-dunia administrasi, kenegaraan, itu bisa terlibat di sini. Birokrat termasuk di jabatan-jabatan seperti direktur, itu di sini. Ini bisa mulai pikirkan dari sekarang, saya ingin mendalami masalah manajemen rumah sakit, saya tidak mau jadi dokter spesialis. Mungkin bisa rintis dari sekarang, jadi mulai beli buku-buku yang terkait dengan manajemen rumah sakit misalnya. B yang kedua bisnis, tidak ada salahnya teman-teman menekuni bisnis. Tapi bisnisnya bukan jualan voucher atau jualan pulsa, bukan. Bisnis yang di dunia kedokteran, bisnis alat kesehatan, bisnis mungkin mendirikan klinik. Saya sharing saja ya, saya periode yang lalu saya mewawancarai calon presiden dari Jawa Timur. Saya tanyain, kamu nanti sekolah duit dari mana? Tenang saja, karena saya punya
3 atau 5 kafe tapi dia punya kafe buat sumber dia untuk jadi untuk dia sumber dia kalau nanti dia sekolah ya tetap kafenya tetap jalan, tapi bisnisnya tidak cocok itu sebenarnya. Kalau bisa kita berbisnis usaha di bidang yang memang punya kita. Saya nggak ngerti halodoc dan segala macam itu siapa yang punya, kayak bukan dokter. Saya pernah ketemu di ada anak mahasiswa FKUI, lulusan FKUI setahun yang lalu itu dia karena pinter komputer bikin startup gitu, aplikasi startup ini terkait dengan kesehatan, bikin bahan-bahan tutorial itu dimasukkan sehingga bisa untuk jadi bahan, tapi bukan bahan tutorial, dia pendukung tutorial itu dibikin supaya kemudian untuk bahan belajar teman-teman mahasiswa itu, tapi ya bisnis, ada bisnisnya, ada duitnya di situ. Kemudian yang ketiga C, clinician itu tetap jadi dokter, praktek jadi dokter konvensional seperti yang teman-teman lihat di rumah sakit. Jadi periksa pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, obatin itu bisa mungkin operasi atau mungkin memberikan konseling kalau psikiatri ya, itu dunia klinis. Nah, ini paling tidak ada 3 ini jalur ini. Kalau teman-teman mau menentukan dari sekarang. Ada jalur yang D itu, yang terakhir itu D itu saya belum itu jadi jadi dai, tapi itu kewajiban ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, watawasau bisabar, itu kewajiban. Nah, itu tidak boleh ditinggalkan juga. Dimanapun nanti tidak mesti harus ceramah, tapi mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu ya jadi dai. Atau mungkin yang lain-lain ya nanti yang saya belum ketemu. Tapi paling tidak ada jalur ini. Tentukan dari sekarang. Ya, sebenarnya saya pengen tuh, memang mungkin kajiannya dokter muda banyak tuh. Besok undang dokter yang di akademisi, yang pernah dikerjakan dulu setelah lulus ngapain. Mungkin yang birokrat itu yang jadi pejabat, atau mungkin jadi politisi ya. Saya ada kenal beberapa yang dia jadi ketua partai mungkin, atau mungkin dia kepala dinas, atau mungkin yang di kita misalnya yang jadi direktur rumah sakit misalnya, itu bisa kita jadi. Dunianya apa sih yang ini? Atau cari yang bisnis nanti ajak ke sana. Atau dokter Amel tuh dia ada bisnisnya juga. Atau dokter punya bisnis, diundang aja terus ngomong bisnis, jangan ngomong kayak dokter Amel, jangan ngomong misal masalah gizi apa, enggak usah, ngomongin aja masalah bisnis, bagaimana merancang bisnis dan segala macam. Atau cari mereka yang semenjak mahasiswa sudah bisnis. Itu teman yang di PKU yang lulusan UNS yang sekarang bikin Solo Kitan Center, itu bisnis saya lihat bisnis. Itu dari mahasiswa itu sudah jualan pulsa, saya tahu karena saya waktu residen itu dia sudah berkeluarga, hanya cari uangnya jualan pulsa segala macam. Panggil, undang, sharing gimana mengatur supaya dunia kedokterannya tetap tidak hilang tapi juga masih bisa bisnis yang terkait dengan itu. Atau dokter Wahyu ya yang di forensik itu, bisnis kliniknya jalan, ada punya klinik, ada punya salon apa. Atau mungkin yang lain yang punya yang punya klinik-klinik gitu. Coba, tapi nanti cerita saja biar nanti teman-teman yang di dokter muda terbayang, oh nanti mungkin satu saat kalau misalnya mau mengundang saya, suruh cerita saja karir untuk jadi dokter anak itu bagaimana gitu. Surat apa nanti mungkin ada yang tertarik atau enggak, nanti saya akan cerita pengalaman susah-susahnya, gampang-gampangnya, menariknya, sehingga kemudian saya menentukan ini. Atau nanti panggil yang di penyakit dalam, misalnya. Ada dokter Arifin apa, suruh cerita saja pengalamannya, sharing supaya satu nanti tidak mengulang kesalahan yang sama kalau ada kesalahan.
salahnya dulu saya lulus, saya nggak ngerti itu saya mau ke mana, mau ngapain itu saya bingung. Kenapa nggak ada yang ngajarin? Saya dulu diajarin, udahlah biar nggak dulu ada kewajiban PTT seperti internship. Salah satu cara supaya tidak PTT itu masuk jadi daftar staff. Saya daftar staffnya di IKM. Cuma IKM itu ternyata nggak ketemu pasien itu. Saya sudah 6 bulan masuk di IKM di sana di Jakarta itu. Saya di IKM seneng tuh dengan metode penelitian dan segala macam epidemiologi. Setelah 6 bulan nggak pernah ketemu pasien. Saya merasa ada yang hilang. Jadi saya ikigai saya temu saya harus ketemu dengan pasien secara langsung rupanya. Karena saya merasa bahwa gratitude relationship dengan pasien itu rupanya itu sesuatu yang yang menarik di dalam kehidupan yang membuat saya bahagia. Itu tapi kan telat di situ telat. Setelah bergulir macam-macam baru jangan sampai nanti teman-teman terdaduk-daduk sana. Ya kalau bisa ini tadi, kalau bisa ya menggabungkan ini. ABC ini semua digabungkan ya. Jadi dosen, kemudian mungkin jadi ya, ini beberapa ini sudah begitu tuh. Kita sudah begitu. Jadi dosen juga, kemudian juga tetap praktek, kemudian ada bisnis, menganu jalur birokrasi. Birokrasi itu termasuk organisasi profesi di ID. Itu juga harus ada yang harus ada yang merintis karir di sana untuk mengurusi organisasi kita. Ya, ini sedikit untuk yang pengen nanti spesialis. Dokter spesialis ini mengkhususkan diri dalam ilmu tertentu, kedokteran tertentu, jadi bukan nanti jadi dokter umum. Rata-rata itu 8 semester, tapi ada yang 9, ada yang 10. Kita di anak sekarang yang baru itu 7 semester kurikulumnya, tapi belum tahu apakah 7 semester selesai. Tapi rata-rata katanya pendidikan itu sekitar 4 tahun. Ngitung nanti, Mas Hafiz Nur Santoso. Ngitung nanti, Mas. 8 semester berarti 4 tahun. Nanti lulus umur 24-25 ya. Berarti kita harus menyiapkan 4 tahun lagi untuk sekolah. 6 tahun seperti SD lagi. Lama, 6 tahun. Kita harus perhitungkan benar dengan aspek biaya, aspek nanti kalau sudah berkeluarga. Jadi kalau misalnya memulai sekolah itu bareng dengan anak lahir, jadi nanti anak umur 4 tahun itu kan lama itu sekolah seperti itu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ini kalau di kita saat ini ada 14 program. Ya bisa lihat-lihat lah, sekali-kali lihat nanti. Kalau kesempatan sekarang dokter muda, ingin nanti jadi spesialis, kesempatan ketika putaran rotasi itu putaran untuk mengasah kira-kira minatnya di mana. Sukanya di mana. Sukanya di mana. Kalau menurut saya tidak ada satupun bidang yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Ilmu kedokteran tidak ada yang tidak laku, semuanya laku lah dalam arti kalau untuk melihat dari aspek finansial, aspek salary, gaji dan segala macam. Kalau misalnya mau ngambil banyak dan bisa diambil. Kalau yang seneng di belakang, kerja di belakang meja di belakang ini ya, di belakang tidak kelihatan patologi klinik misalnya. Anestesi itu tidak terlalu kelihatan juga kan, di ruang operasi misalnya. Nah, itu nanti coba lihat selama putaran, gunakan kesempatan selain kalian belajar, kalian dalami. Oh ini ya, punya chemistry di sini. Chemistry. Dengan chemistry itu kemudian nanti ketika lulus, kemudian UKMPD, itu kita tidak melupakan itu tadi. Misalnya sekarang sudah menentukan, saya mau, senang banget ini ilmunya Obgyn sama psikiatri. Ya sudah nanti selama intensif itu bawa bukunya Williams Obstetric, sama psikiatri apa bukunya? PBDGJ. Itu. Bawa itu terus jadikan bantal guling. Kemudian kalau ketemu pasien yang nanti yang ada kaitan dengan obstetri itu kita dalami, kita selami. Sehingga kita nanti ketika sekolah itu kita punya kesiapan. Atau yang suka bedah, ya bawa itu bukuannya bedah, buku ajar ilmu bedah itu yang tebel itu bawa. Paling tidak bawa itu sudah lumayan sebagai bagian dari kita niat memang kita mau ambil itu.
Karena saya pikir siap itu lebih baik daripada kita tidak punya kesiapan. Nah, ini juga nih. Ini yang baru SPP. Paling mahal mana tuh? Anestesi sama obgyn. Enggak, ortopedi. Ya, ortopedi. Itu sumbangan itu jreng pada waktu diberikan pada waktu awal semester. Jreng itu segitu tuh. 132. Itu duit itu. Kalau buat beli kerupuk itu bisa tuh. Penuh itu kamar kos kalian itu. 132 juta itu. Beli kerupuk atau karak itu. Itu kita harus berpikir. Ya, ini nanti saya sampaikan ini untuk teman-teman juga biar realistis kalau melihat. Misalnya ya, aduh rak duit berarti gitu. Kalau tidak punya duit, caranya gimana biar ada duit? Ternyata ya banyak aja jalannya. Saya kemarin ada sama teman-teman intensif ya. Saya ada forum dengan teman-teman intensif beberapa. Nanti kalau teman-teman sudah lulus boleh kita bikin forum intensif nanti saling sharing. Intensif itu saya tanya intensif itu 1 tahun ya, 1 tahun 8 bulan sama 4 bulan 1 tahun. Cukup enggak buat sekolah ini saya bilang dengan gajinya. Ngejar ini enggak cukup. Terus apa rencana kalian? Saya rencana akan ikut program Indonesia Sehat apa itu. Sekarang itu ada seperti internship nanti untuk 1 tahun lagi untuk program di luar Jawa kalau nggak salah untuk kemudian itu gajinya lumayan besar juga kalau nggak salah 5 jutaan apa per bulan 5 kali 6 5 kali 12 60 juta 2 tahun 120 sampai kalau itu ditabung kalian nggak makan selama ya tapi pasti bisa ada jalur yang lain masih ada penghasilan yang lain dari dokter ini ya jadi itu untuk perhitungan nanti jadi tidak hanya sekedar aku senang banget sama ortopedi bismillah nanti akan ada rezeki dari Allah ya memang ada rezeki dari Allah tapi kita harus berpikir dapat dari mana 132 juta tapi rupanya coba lihat itu kolomnya ada kolom tugas belajar itu tubel tugas belajar itu beasiswa dari pemerintah tapi biasanya nanti penempatan setelah lulus itu di daerah-daerah yang memang ditentukan. Kalau sudah ada tubel, kalau menurut saya berarti kita akan menentukan masa depan kita di daerah itu. Misalnya ya, tubel yang dibuka adalah di Kalimantan Utara misalnya, atau di Kalimantan Tengah. Berarti kita siap harus setelah selesai nanti kita harus kembali ke sana. Ke tempat kita yang di tubel kita yang harusnya kita kembali. Jangan pernah juga punya pikiran culas, licik, nanti lari, setelah lulus lari. Enggak mau kembali lagi. Itu tidak mencerminkan keluhuran dari profesi kita. Ya ada aja yang lari. Atau kemitraan. Kemitraan ini, kemitraan itu gini. Ya, tubel itu sekarang ada 2, tubel dari Depkes sama tubel dari Kemenhan. Tubel tugas belajar dari Kementerian Kesehatan sama Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan itu dia tentara itu. Itu dapat tubel dari sana. Dibayari itu, sudah enak. Semua ini dibayari. Termasuk yang sebelah kanan itu ya ada SPP ya, reguler 6 juta per semester. Kali kalau misalnya ada 8 semester, siapkan 8 kali 6, berarti hampir 50 juta untuk uang hilang tuh. Berarti kan uang hilang untuk yang bukan untuk yang ini sendiri. 50 juta, misalnya ngambil anak ya, tambah 92 tambah 50. 140, 150 juta. Nah, itu bisa juga kemitraan itu yang misalnya di sekolah diongkosi oleh rumah sakit swasta tertentu. Sekarang itu ada jalurnya itu. Yang sering menyekolahkan ini rumah sakit TKU Muhammadiyah itu banyak menyekolahkan atau Aisyah itu banyak menyekolahkan atau rumah sakit swasta tertentu. Nah, kalau memang teman mau ngambil jalur kemitraan ya, bisa mulai nanti setelah lulus, selesai internship, ya sudah merintis karir jadi full timer di rumah sakit tertentu. Semoga nanti ada kesempatan untuk kemitraan ini diongkosi. Kan enak tuh sudah ngambil bedah 107 juta sama 12 juta per kali 8 semester sudah diongkosin semua sama rumah sakit yang nanti akan menjadi tempat. Tapi otomatis setelah selesai kita akan kembali ke rumah sakit itu mengabdi di situ. Kelihatannya ini angka besar-besar, tapi ingat bahwa
rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti nanti akan ada, kalau ada kemauan akan ada jalan. Ini jalurnya ini untuk menentukan. Cara yang lain apa untuk bisa punya uang? Misalnya untuk ini kesempatan ini misalnya beli tanah sekarang. Beli tanah sekarang itu nanti 5 tahun lagi sudah naik. Misalnya untuk investasi itu bisa dipakai, atau ada investasi yang lain yang dipakai. Itu tapi investasi ini punya risiko. Kalau ternyata tanahnya nanti digusur sama pemerintah dan macam ini bisa hilang. Atau kita punya investasi di saham, investasinya turun ya nanti berarti bisa jadi nilainya tidak, atau emas investasinya tapi emas harganya turun ya nanti tidak sesuai lagi juga bisa, tidak mesti ya. Jadi memang hidup ini tidak ada yang mesti, kalau ada mesti enak hidup, kalau udah kemestian ya enak, nanti tidak ada usaha dari kita, memang harus ada tantangan-tantangan. Nah ini mungkin ke depan kalau kita mau diskusi nanti detail ini nanti kita atau nanti kalau masih ada waktu silakan ditanyakan. Nah, ke depan kita harus mulai beradaptasi dengan industri 4.0. Ini terakhir, slide terakhir. Dan di industri 4.0 itu ada yang kita harus mulai open mind, terbuka bahwa jadi dokter pun nanti kita harus berhadapan dengan industri 4.0. Pendekatan approach-nya yang customer orientation, jadi berorientasi kepada customer, kepada pasien. Berarti kita harus orientasi dengan pasien. Pasien itu sekarang maunya ya macam-macam. Maunya kalau nek bisa itu ya dilayani dokter, harganya murah, sembuh gitu kan itu. Tapi enggak semuanya. Ada yang penting itu pelayanannya bagus, tidak peduli dengan biaya. Di industri 4.0 itu kalau di dunia kedokteran itu sekarang ada banyak kemajuan-kemajuan yang baru yang mungkin nanti bisa menggantikan kemampuan manusia. Contohnya sekarang sudah mulai ada mesin-mesin untuk ngoperasi bedah itu pakai robot. Mungkin teman-teman pernah lihat ya bahkan untuk mengantarkan obat aja itu ke pasien itu untuk kondisi COVID sekarang itu ada yang pakai robot mengantarkan obatnya, robot jalan gitu. Nanti akan ada perubahan, termasuk nanti untuk kemampuan bedah itu nanti sudah tidak pakai tangan ini lagi. Kita cuma nanti jadi operator dari robot untuk ngoperasi misalnya nanti bedah jantung dan segala macam. Ini perkembangan di luar negeri sangat cepat sekali, termasuk untuk di dunia kedokteran. Kita harus sudah tadi lihat biaya seperti itu. Di luar itu nanti industri 4.0 juga menyerbu kita. Bahkan sekarang pasien itu dia bisa lihat di aplikasi-aplikasi yang ada untuk cari ini obatnya ini obatnya ini. Nanti sudah tahu Pak, kalau panas ya demam minumnya paracetamol apa itu. Sudah ada semuanya. Itu hanya bisa digantikan kalau kita yang tadi, yang hijau yang kiri, service orientation, customer orientation. Saya kadang-kadang bingung misalnya di dunia kita jadi dokter nih. Sebenarnya pasien tahu tuh kok demam dia pakai paracetamol. Tapi kalau tidak ketemu dokter, itu tidak rasanya tidak sembuh, tidak ini. Kalau kita bisa membangun itu tidak bisa digantikan oleh mesin, komputer tidak bisa. Makanya di tiga kompetensi yang paling penting itu tadi, profesionalitas luhur, mawas diri, kemauan kita untuk mengembangkan diri, dan yang ketiga komunikasi. Itu kemampuan untuk jadi dokter yang baik. Nah, ini buku-buku yang saya baca, sebagian belum saya baca. Bahwa jadi dokter ini tidak semata-mata bahwa kita nanti untuk jadi orang yang kaya. Ini novel ini, sorry, yang suka novel. Di Mountains Beyond Mountain itu pengalaman dari dosen di Harvard University ke Haiti, dia mengobati anak-anak yang dan orang-orang yang sakit HIV dan dia TB resisten. Kalau nanti baca bukunya The Doctors, Eric Segal itu cerita dari semenjak jadi dokter umum, masa residensi, sampai ada yang gila dan segala macam, terus semenjak jadi dokter umum sampai lulus, dan yang terakhir dengan kisah ketika anak sakit tuh ternyata ilmu kedokteran tidak bisa bekerja misalnya gitu. Atau yang baru-baru ya, atau yang suka dengan perjuangan From Beirut to Jerusalem, itu novel dari seorang dokter di perempuan dari Cina atau dari mana, dia
kemudian membantu orang-orang Palestina. Kalau sekarang yang baru nih, yang keren ini dari Dr. Gia Pratama, saya belum sempat beli nih. Jadi cerita-cerita semenjak jadi koas itu ada di sana. Yang katanya perjalanan indah untuk dikenang, ribet untuk diulang. Jadi kalau bisa masa kalian ini memang ya nanti jangan diulang, jangan lama-lama jadi koas ya. Indah untuk dikenang, tapi ribet untuk diulang. Apalagi jadi residen. Kalau bisa sekali saja jadi residen, habis itu lulus selesai. Karena banyak keribetan yang harus kita jalani. Oke, terima kasih. Ini sharing dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, membuka wawasan kita semuanya. Tidak semuanya benar, mungkin hanya dari sisi saya saja. Kalau mungkin ada cita-cita yang lain, monggo dipersilakan dari teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun dokter atas materi pengajiannya, sangat bermanfaat sekali buat kita. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada mungkin yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dulu atau angkat tangannya, nanti akan di-unmute dari pengurus. Monggo. Kalau begitu ini saya sampaikan pertanyaan dari yang lewat chat nih. Ya. Dokter, izin bertanya. Siap. Tentang apakah sebagai seorang dokter muslim cukup pakai ikigai dengan 4 irisannya ataukah perlu ditambah dengan poin lainnya, dokter? Yang pertama itu. Ya. Oh, ini dulu ya. Nggak, itu tadi cuma salah satu pendekatan aja ya. Itu salah satu pendekatan saya lihat di dunia psikologi, dunia psikologi perkembangan kepribadian untuk orang sukses itu sebagai alat saja, sebagai alat. Tidak mesti bahwa kita harus ngikut itu semuanya. Kalau sebagai seorang muslim ya tetap pegangan kita adalah agama kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuman tadi itu hanya alat saja yang bisa kita gunakan, pendekatan aja yang kita gunakan kalau memang mau digunakan. Tidak digunakan juga tidak, mungkin ada jalan yang saya lihat ada beberapa teori-teori yang untuk perkembangan dunia karir, pengembangan diri itu yang bisa dipakai. Kebetulan ini saya dapatkan satu waktu saya ada taujih dari seorang ustadz yang dia menggunakan dengan bahasa mencoba di perkembangan psikologi perkembangan kepribadian, kemudian menggunakan alat ini. Saya pikir cukup menarik untuk agar kita seimbang saja sebenarnya dalam menentukan. Karena sekarang ini kan dunia kedokteran ini dunia yang dekat dengan dunia materialisme. Jadi hampir semuanya orang pengen kaya, pengen punya uang yang banyak. Kemudian dorongan-dorongan kita untuk kemudian berperilaku yang frame-nya adalah materialis, itu sangat besar sekali. Nah, itu yang dicoba kalau di pendekatan ini diseimbangkan bahwa kita harus hati-hati. Mungkin bisa jadi kita kaya tapi dengan merugikan masyarakat kita. Kita kaya tapi sebenarnya kita pada saat itu membohongi diri kita sendiri. Kita tidak punya keahlian di bidang itu. Kemudian membohongi masyarakat hanya sekedar cari kekayaan yang banyak dorongan-dorongan itu. Itu yang hanya untuk memanfaatkan sebagai alat saja. Kalau ada yang mau menggunakan yang lain ya monggo saja, dipersilakan. Intinya adalah bagaimana bisa menjadi dokter muslim yang baik, yang mengangkat nilai-nilai Islam,
tertib dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikan orang lain karena kaidah, misalnya kaidah fikih la durur wala diror, jangan sampai membuat mudarat pada orang lain, itu tetap harus kita pegang. Itu Mas Hafiz. Ya. Matur nuwun dokter. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya secara langsung dok. Monggo Mas Huda bisa dinyalakan mic-nya. Ya. Sebelumnya jazakallah dokter Anang atas materinya ini, alhamdulillah moga sekali dokter. Izin bertanya dokter, saya Huda dok, izin bertanya terkait ini dok. Jadi kita di antara teman-teman juga dok, kita kan sekarang kayak mungkin udah menekan minatnya ya dok. Ada yang mungkin minatnya di bisnis, ada yang minatnya di birokrasi, sampai mungkin seneng banget misalnya ketemu sama dekanat, ketemu sama atau bikin komunitas kayak gitu, atau mungkin punya minat di psikiatri sampai dia suka dengan mengamati perilaku manusia kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang dokter, ada satu masa kita tuh kayak takut gitu loh, jangan-jangan kita tuh misalnya nyaman di komunitas, nyaman melihat perilaku manusia atau nyaman di bisnis tuh gara-gara kayak pembenaran kalau kita tuh malas belajar kedokteran aja kayak gitu. Karena kadang-kadang kita kayak ketika udah nyaman kayak gitu, diajak rapat gitu semangat, atau misalnya diajak kita bahas perilaku yang psikiatri, misalnya kita main di psikiatri itu melihat perilaku orang kayak gitu, kita semangat banget. Tapi giliran pas lagi disuruh belajar mungkin stasenya kayak gitu, kita malas-malasan kayak gitu. Nah, menurut dokter seberapa jauh sih batasan antar kita bagi minat kita sama yang kewajiban kayak gitu, dan apakah baik misalnya kita kayak ya udah kita mengikuti minat kita, tapi kayak yang stase-stase lain itu yang penting lulus aja kayak gitu. Ya, gitu aja dokter. Jazakallah khair. Ya, Kum. Makasih. Ini pertanyaannya susah ini Mas Udani ya. Jadi gini, kalau secara ideal ya, itu teman-teman kalau mau jadi dokter umum itu ada standar kompetensi. Penuhi itu standar kompetensi. Di standar kompetensi itu namanya standar, itu berarti kan batas yang memang harus dikuasai kita. Nah, itu kuasai itu kerja. Kalau yang anunya 4 kompetensi yang 3, 2. Penuhi itu dulu, karena kita sekarang akan menjalani sebagai dokter muda kan jadi dokter umum misalnya. Penuhi itu kompetensi itu. Penuhi kompetensi landainya kompetensi itu terpenuhi. 1, kita merefleksi diri kita, lihat selama stase bisa mencapai enggak itu. 2, lulus berarti kan kita sudah lewat standar. Lulus berarti sudah lewat standar. Nah, waktu-waktu yang lain kita utamakan, kita gunakan untuk kita mengasah minat kita. Nah, itu ada beda tipis memang antara pelarian dengan itu tadi ya. Jadi jangan sampai kemudian waktu kita hampir 24 jam hanya untuk minat kita, tapi kita tidak mengejar di misalnya lagi stase di bedah misalnya. Wah, enggak senang suasananya bedah ini, ketemu dosennya susah misalnya, atau bagaimana gitu ya. Terus senangnya kan psikiatri ini enak nih, menarik segala macam gitu. Tapi Anda sebagai dokter, karena nanti kita akan bekerja sebagai dokter umum, itu ada batas standar yang harus dipenuhi. Penuhi saja itu. Mungkin tidak akan jago untuk nanti bisa operasi APP. Dan enggak. Tapi paling enggak kita untuk full nose, untuk apa? Kita bisa. Sirkumsisi bisa. Ambil lipom itu kan bisa, misalnya gitu, untuk di keterampilan. Nah, itu lihat itunya. Terus kemudian memang harus berhati-hati, benar tadi Mas Ida. Kita harus berhati-hati antara kita pelarian dengan, memang ada yang lebih senang kalau dijak rapat tuh lebih senang daripada belajar. Itu juga harus hati-hati. Karena itu bagian dari yang namanya nanti jebakan-jebakan kita di dalam menjalani karir kita ini. Jebakan-jebakan itu tarikan-tarikan, karena memang kadang-kadang lebih senang gubyak-gubyuk dengan teman-teman. Gubyak-gubyuk dengan teman-teman, terus akhirnya tidak mau. Sebenarnya itu untuk pelarian aja. Saya ada nasihat dari teman saya dulu di keperawatan, S1 keperawatan ke saya. Kita kan senang tuh aktif itu, yang suka aktif-aktif itu, mau di masjid, di SKI, di senat dan segala macam itu. Rapat kan lebih senang kita rapat-rapat gitu. Saya diingatkan ketika sudah masuk koas, Anang,
kalau organisasi itu ditentukan oleh banyak orang, tapi nasib kamu ditentukan oleh diri kamu sendiri. Ya, terus saya jadi tersadar, oh iya, jadi saya harus punya planning sendiri, planning pribadi. Sehingga saya ketika kalau kami dulu di UI itu kan IP indeks prestasi itu ada IPK, itu IPK gabungan antara waktu preklinik sama klinik, ada gabungan. Jadi dulu belum terpisah, sekarang kan terpisah ya untuk esket sama dokter. Berkat nasihat dari teman itu saya jadi ketika saya tinggal 1 tahun, jadi sudah koas 1 tahun, tinggal 1 tahun, saya sudah bisa hitung. Kalau saya ini hanya lulus B saja semua, itu IPK saya itu sudah di atas 3 sekian, saya sudah hitung. Jadi IP itu nanti coba nanti lihat teman-teman ya di itu ya, di persyaratan untuk menjadi PPDS itu ada IP masalahnya. Saya tidak mau saya di batas minimal kan 2,75 kalau nggak salah, atau meskipun sekarang rata-rata sudah 3. Cuma saya tidak mau, jadi kalau orang nanti lihat IP kita, itu IP-nya standar-standar aja. Saya sudah punya hitungan, misalnya saat itu saya saya waktu itu tinggal 1 tahun itu nilai saya C, stase itu C semua kan, zaman itu tidak, syaratnya bukan B. Itu saya masih 3 sekian saya. Jadi saya bersyukur sekali dikasih nasihat sama teman, nasib kita sendiri ditentukan oleh diri kita. Tidak ditentukan oleh teman yang sekarang ini jadi teman kita di organisasi itu. Meskipun nanti juga itu ada faktor yang lain, itu akan membantu kita. Tapi bahwa kita itu menjadi pribadi yang standar tadi, itu ditentukan oleh salah satunya oleh. Nah, kalau misalnya tadi teman senang di ilmu psikiatri, lebih baik juga mulai mengasah di itu. Tetap aja harus minat itu tetap harus diasah, jangan ditekan dan dipaksa. Diasah karena bisa jadi kita akan unggul di itu. Saya ingat saya pernah zaman dulu kan pemilihan umum itu kan pemilihan umum itu zamannya Orde Baru itu tidak terlalu ngetren ilmunya. Tapi ada seorang itu namanya Andi Malarangeng, itu dia ambil S3-nya tentang ilmu tentang pemilu. Setelah lulus dia, setelah ke pergantian dari Orde Baru ke Reformasi, ilmu dia itu kepakai. Jadi saya tidak mengira bahwa kadang-kadang yang ditekunin itu mungkin satu saat itu akan berguna, bermanfaat. Seperti sekarang ini ilmu epidemiologi sangat bermanfaat sekali untuk menentukan apakah satu tempat, satu daerah, satu negara itu apakah dia gelombangnya masih bergelombang atau sudah turun atau mau gelombang 2, gelombang dan segala macam penghitungan itu. Itu sangat epidemiologi sekali. Dan epidemiologi pada zaman-zaman COVID ini menjadi pisau yang tajam untuk bisa menentukan keselamatan satu bangsa, satu negara yang bermanfaat sekali ilmunya. Persis dengan ketika ilmu epidemiologi pertama kali menemukan kasus HIV/AIDS. HIV/AIDS itu pertama kali ditemukan dari ilmu epidemiologi. Tidak langsung ketemu virusnya, kemudian dia sakit, itu enggak. Fenomena dan orang sakit, penurunan daya tahan tubuh dan segala macam, dicari tahu ternyata baru virusnya ketemu. Nah ini contoh saja, kalau yang senang epidemiologi. Tapi kalau nggak salah anak kedokteran enggak banyak yang suka itu, ilmu statistik apa itu enggak banyak yang suka. Tapi ada 1-2 mesti yang suka. Kalau yang suka, perdalam. Kemudian kalau perlu ikut komunitas tentang itu, sekarang banyak sekali komunitas juga, tergantung minatnya apa. Sampai yang minat dengan minat yang aneh-aneh saja sekarang ada komunitas yang suka dengan saya ada pasien tuh komunitas dia suka dengan bis, kerjaannya itu mantengin bis saja itu yang lewat dari itu, kemudian nebak dia mereknya apa, tahun berapa, lebih kurang segala macam, itu ada komunitasnya. Nah, ya kita ya jangan yang suka bis ya enggak apa-apa lah. Tapi kan kalian kan sukanya nanti naik pesawat, kita naik pesawat ya kamu ke pinggir bandara sana lihatin, biar punya cita-cita satu saat bisa terbang ke seluruh dunia kan begitu misalnya. Nah itu minatnya apa, coba ya.
kalau misalnya sekarang yang minatnya di SKI ya juga perdalam, jangan hanya ilmu keislaman saja. Ya, jangan ilmu keislaman. Mungkin lihat ya dosen di NTB Dr. Raihanul Bahrin. Dia ilmu keislamannya juga bagus. Ternyata juga bisa. Ya, tidak mesti semua juga harus jadi ustadz. Ya. Jadi ustadz semua tidak ada yang jadi ini, yang dengerin tidak ada. Jadi mari kita ambil bagian-bagian yang penting. Saya sampaikan di di waktu padahal di halal prokami apa ya, atau yang pekan kemarin atau 2 pekan yang lalu, kita hanya mengenal Renaissance, kebangkitan negara Eropa dari zaman kegelapan itu hanya dengan produk-produk dari Galileo, ilmuwan Newton dan segala macam. Saya punya baca pada buku sejarah. Ternyata itu ada donaturnya yang dia membayari para pemahat dan segala macam sehingga itu ya seperti itu. Ada yang ngotosin. Ya. Jadi memang butuh juga orang yang kaya yang dia menjadi. Jadi kalau ada teman-teman yang kaya itu bisa dioptimalkan untuk hal seperti itu. Ini yang masih punya cita-cita sama dulu teman saya seangkatan itu pengen sekali kita tuh bisa punya usaha yang kemudian nanti bisa membantu teman-teman kalau mau sekolah PPDS. Di sekolah nggak diongkosin gitu, sekolah gelundung aja nggak usah berpikir biaya, tapi nanti ada seperti model sekolah di Singapura. Orang kuliah di Singapura itu S1 itu banyak yang dia diongkosi dari dana pinjaman. Setelah selesai dia tinggal mengembalikan pinjamannya, dana bergulir itu. Ya, teman ini susah sekali. Kemarin kita coba sama teman-teman tuh dengan membuat beli kayak model apartemen, kemudian nanti keuntungan mau dipakai sana, tapi juga ternyata tidak mudah, susah untuk merealisasikan karena belum ada yang terpaksa kamu tadi cari mau jalur reguler, jalur tugas belajar apa kemitraan kalau memang mau sekolah spesialis, atau kalau yang enggak cari jalan-jalan yang lain yang bisa dicari. Mungkin itu Mas Yuda. Terima kasih. Ya, baik, Dok, jazakallah, Dok. Ya, aku. Mas Yuda, pertanyaannya selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Dokter? Yoga Tama, monggo dihidupkan intinya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya matur sangat Dokter. Waalaikumsalam. Saya juga dokter yang kebetulan juga sempat ikut materi jenengan saat. Nah, tadi kan jenengan sempat menyinggung ya tentang bahwa Rena itu ada yang membantu lah ibaratnya. Nah, mungkin tadi dari sharing jenengan, salah satu dari kami mungkin terpikir, wah, sebenarnya menarik nih mengambil ortopedi gitu kan. Misal dari income yang cukup banyak tadi mungkin dia punya cita-cita bahwa bisa berkontribusi lebih banyak dakwah di misal ingin membangun sekolah, pondok, atau bisa lebih banyak, bisa mengelola duitnya atau sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah mungkin dengan punya cerita atau punya tips untuk menjaga bagaimana niat baik kita itu bisa bertahan. Karena menurut saya sendiri mungkin daripada menentukan niat, menjaga niat itu sendiri lebih sulit. Mungkin dari saya dokter. Ya, terima kasih Mas Yoga. Sudah selesai ya? Di anak sudah lewat ya? Baru minggu pertama dokter. Oh, di minggu pertama. Tak kira sudah ujian OJ kemarin ya. Niat itu penting, ya, menjaga juga penting. Dan goal, tujuan juga penting. Jadi dari input, proses maupun output itu semuanya penting. Apa yang bisa yang pertama yang justru menurut saya satu penting itu kuatkan niat. Karena niat sudah kuat, itu ada jalan aja. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang ajaib, tidak punya apa-apa, dia bisa sekolah, kemudian bisa alhamdulillah kehidupan lebih baik, sehingga bisa berinfak, bisa sedekah, bisa berbagi rezeki kepada orang lain. Itu
Tapi itu berarti niat itu harus dikuatkan dulu, karena kalau ada niat nanti untuk meluruskan niat kan lebih gampang dari tidak pernah punya niat sama sekali, untuk bahwa kita sebagai manusia ini juga harus berbagi sama sesama. Kuatkan niat. Kemudian 2, kita harus punya teman, sahabat yang akan menjadi pengingat kita, untuk mengingatkan kita kalau kita ini tergelincir atau bergeser orientasi. Itu paling penting. Karena kita di standar kompetensi itu ada tentang kemampuan kita untuk teamwork, kerjasama. Itu dimaknai bahwa kita harus kuat ini. Jadi kalau niki grupnya kajian dokter muda ini misalnya mau dipatenkan, ya dipatenkan sebagai bagian dari kita untuk saling menjaga. Jadi kalau misalnya ada grup alumni dan segala macam, manfaatkan itu untuk menguatkan niat tadi, menguatkan niat. Atau mungkin beberapa orang, biasanya kan ada yang punya sahabat-sahabat yang dekat ya. Jadi punya cita-cita ini, sampaikan aja. Tolong diingatkan kalau nanti satu saat saya ini geser orientasi, lupa dan segala macam. Itu kalau nanti sudah berkeluarga, ya nanti Mas Yoga tinggal bilang sama istri, aku nanti gini loh, cita-citaku tuh begini, nanti pengen begini gitu. Tolong nanti ingatkan kalau lupa, karena pasti manusia itu tempat salah lupa gitu. Atau mungkin juga bisa disampaikan mungkin sama orang tua, sama kita saudara, kakak, adik, sehingga kita bisa selalu terjaga itu. Saya doakan bisa jadi ahli ortopedi nanti, seperti Dokter Tunjung itu, yang putranya Dokter Prof. Soeharto, yang rumah sakitnya diabadikan jadi rumah sakit RSOP. Dokter Tunjung itu saya pernah diceritain dari satu rumah sakit di tempat saya ini, penghasilan sebulan itu 1 miliar itu. Duit itu. Kalau untuk beli kerupuk itu tadi kayak Mas Hafiz, kerupuk itu penuh itu. Tempat kos kamu itu tidak cukup itu kayaknya. Tapi hampir tidak pernah uang itu sendiri. Pakai buat ngurusin pondok, bayarin ustadz, kemudian sampai kalau yang pasien yang kontrol ke tempat hanya kontrol aja, bisa operasi kontrol itu kalau ke rumah lihat foto ronsennya itu pulang tidak bayar misalnya. Itu salah satu aja ya kita lihat kebaikan yang dicontohkan oleh senior kita. Ya, harus punya teman. Kalau tidak punya teman, punya risiko karena kambing akan dimakan oleh serigala kalau dia sendirian. Kalau kambingnya banyak, serigalanya mikir 2 kali 3 kali untuk mau makan Anda. Mungkin yang dimakan ya teman Anda dulu yang di pinggir-pinggir yang dekat sama serigala. Nah, yang di tengah-tengah tidak akan dimakan. Nah, kita harus punya teman, komunitas teman-teman yang baik yang akan menjaga kita. Bentuknya apa saja? Kalau saya ya, angkatan saya ada grup angkatan saya seperti yang gini nih, dari waktu koas itu ya ada kajian begini. Sampai sekarang kita ada grup sendiri, meskipun ada grup angkatan ya, ada grup sendiri. Bahas di situ segala macam, sehingga saling mengingatkan supaya kita bisa terlalu terjaga bahwa kita ini jangan hanya nanti, bisa dibayangkan kalau orang punya uang 1 miliar per bulan, itu pikirannya kalau Mas Yoga itu nanti kalau sudah kaya itu ya beli mobil baru, mobil mewah, kalau perlu Rolls Royce atau mungkin mobil ya 1 miliar tinggal beli aja tiap itu. Tapi kalau kita punya niat yang baik tadi, kita bisa belokkan bahwa niat kita 500 juta itu bisa menghidupi berapa banyak itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak yang bisa berapa banyak yang bisa dikasih beasiswa untuk sekolah. Itu kalau kita bisa optimalkan di sana nanti. Mungkin itu Mas Yoga kira-kira ya. Terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan titipan dokter dari anonim. Izin bertanya dokter, mengenai pilihan karir setelah lulus ini, banyak yang menyambil seperti jadi entrepreneur. Nah, terlanjur sudah menekuni hal tersebut untuk mendapatkan income untuk sekolah lagi.
Nah, kalau sudah ditekuni seperti itu gimana gitu? Baik aja, hebat itu, bagus. Jawabannya bagus. Cuman begini, em, em, jangan sampai profesi kita dilupakan. Karena ada beberapa tuh nanti tadi seperti disampaikan oleh Mas Huda tadi, sudah asik di satu bidang tertentu yang mungkin bukan profesi kita. Kemudian kita tidak menjalankan profesi. Karena profesi kita ini profesi mahal sebenarnya. Yang punya hak untuk memeriksa ada hubungan dokter pasien itu hanya dokter ya. Orang sakit, pasien itu yang legal, itu dokter. Ngasih obat, itu dokter. Kemudian memberikan terapi, terapeutik, operasi, apa segala macam itu dokter. Nah itu tidak bisa diganti oleh profesi yang lain. Itu saran saya tetap jangan sampai itu dilupakan, dan cantumkan itu di dalam ini kita. Bahwa seandainya pun bahwa nanti kita itu misalnya tidak untuk cari uang misalnya ya, bukan untuk cari uang, bukan penghasilan utama kita dari dokter misalnya, karena punya usaha dan segala macam, tetap gunakan waktu kita untuk menolong orang-orang yang sakit. Karena itu yang secara legal yang oleh profesi yang bisa kita kerjakan ya, jadi dokter itu yang bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, perkara nanti waktu segala macam itu bisa diatur. Saya ada teman yang dokter bedah, dia cuman gunakan waktunya untuk praktek cuman seminggu 2 kali, sisanya untuk yang lain. Itu tidak ada masalah. Kalau untuk dalam rangka untuk tadi mengumpulkan, karena biayanya juga saya tahu biayanya mahal, itu ternyata uang semua ya seperti itu ya, belum biaya hidup dan segala macam yang harus disiapkan. Tapi insya Allah ada jalan, insya Allah ada jalan. Saya yakin insya Allah ada saja kalau kita niat minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Berdoa pada Allah, Allah akan mengijabahi insya Allah keinginan kita. Karena kita tahu wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Kalau mereka tanya tentang Allah, katakan bahwa fa inni qarib, Allah itu dekat, ujibu dapat tadai idadaan, akan mengabulkan kalau kita berdoa. Ya kita berdoa minta. Dari sekarang kalau misalnya Mas Yoga atau mungkin yang lain lagi, Mas Sudah, Mas Hafiz, saya ingin alternatifnya ini sama ini ya Allah. Ya, sampaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan juga niatnya, karena kita dengan ini ingin memberikan kemanfaatan untuk diri, keluarga, dan untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk umat. Itu sampaikan saja kan, nanti juga diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya Allah itu. Matur nuwun, Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Icio Muhammad. Bisa dibuka mic-nya, Mas? Sepertinya gangguan, Dok. Niki lanjut ke pertanyaan yang lain dulu mungkin gitu. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai dokter menanggapi fitnah-fitnah yang menyerang dunia medis, Dokter? Misalnya ada yang mengatakan tenaga medis berbisnis dengan pasien COVID karena klaimnya tinggi dan lainnya. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Ini agak bergeser karena di satu yang kita satu dulu yang kita yakini bahwa Rasulullah SAW Muhammad itu saja sebagai nabi itu ya banyak celaan, tuduhan disampaikan sama beliau. Apalagi kita ini yang cuma manusia biasa, profesi kita nih ya seperti ini ya,
sangat mungkin ya orang yang tidak suka dengan kita secara pribadi atau kita sebagai profesi dokter itu ya ada. Jadi biasa saja bahwa ada orang yang tidak suka, kemudian orang menuduh. Nabi saja dituduh sebagai tukang sihir, dituduh oleh umatnya yang macam-macam itu ya. Nah, kelasnya Nabi, gitu. apalagi yang nggak cuma seperti kita ini, pasti ada saja orang yang mungkin akan memberikan celaan dan apa yang tidak suka. Sehingga ya dianggap santai saja. Kalau memang ada seperti itu ya dianggap wajar-wajar saja, biar aja. Nanti waktu yang akan waktu yang akan menentukan. Tidak semua kok yang itu yang ramai kan di media sosial saja. Kanan kiri tetangga-tetangga kita itu kalau ketemu dengan dokter atau mungkin nanti ya teman-teman ya kalau yang sudah intensif ya nanti biasanya di tempat intensif atau mungkin yang di tempat yang jauh sampai di bahkan waktu saya dulu PTT di Kalimantan masih muda baru umur 30 karena profesi kita tuh mereka tetap hormat, masyarakat kita masih banyak yang lebih hormat dengan profesi kita karena kita hidup kan saling membutuhkan dan kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan mereka, bisa mengobati mereka dan mereka akan hormat sama kita. Pengalaman dulu saya waktu di Kalimantan itu kan habis peristiwa yang di Sampit yang rame-rame sama orang Dayak itu bayangan kita kan orang Jawa itu orang Dayak ini meten-meteni gitu nanti menakutkan. Enggak kok ternyata kalau kita baik-baik namanya juga manusia kalau kita baik mereka juga akan membalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang fitnah-fitnah seperti itu kalau memang kita punya kemampuan untuk memberikan jawaban berargumen ya monggo silahkan saja tapi hati-hati juga karena di media sosial itu ya cuman buser-buser aja gitu yang cuman anunya cuman 1, 2, 3 pengikutnya followernya ya, buser-buser ya nggak perlu ditanggapi dengan serius. Terus kemudian yang berikutnya tunjukkan dengan karya bahwa kita ini kan kita bukan untuk cari pujian oleh masyarakat kita. Apa yang kita kerjakan ini semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita capek-capek ngurusi pasien COVID, kita capek-capek menentukan apakah pasien ini COVID atau bukan dan segala macam yang sekarang mungkin teman-teman dokter muda ya penuh was-was juga ya kalau periksa di rumah sakit UNS itu kalau lagi ini pasiennya jangan-jangan dia juga positif dan segala macam. Nah, kita luruskan lagi niat. Kalau kita niatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahiyati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah dijalanin aja lebih nyaman rasanya. Meskipun kalau di ayat itu dikatakan walau kana laim di surat 5 surat Al-Maidah disebutkan. Jadi pasti ada yang mencela, tapi ya tidak usah dihiraukan dengan celaan, kita buktikan dengan karya dan kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup, mati dan segala macam ini menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lurus tentukan luruskan niat, kita jalani profesi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh menjaga etika, kode etik sebaik-baiknya, insya Allah tidak akan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kalau kita dapat dapat dari ini profesi kita ini kekayaan dan segala macam itu ya tambahan saja. Mungkin itu saja, Mas. Oke, dokter, matur nuwun. Kemudian selanjutnya pertanyaannya yang terakhir mungkin itu, apakah ada apakah di masa depan di era industri 4.0 itu besok akan ada spesialis yang tidak laku mungkin istilahnya itu. Terus kemudian tidak dibutuhkan. Nah, terus kemudian terkait dengan ABC tadi, apakah ada
alasan rasional yang bisa untuk kita dari saran dokter atau nasihat dokter selain terkait penghasilan, dokter. Terus kemudian bagaimana cara menjaga prinsip bila besok ketika kita bersekolah ada istilahnya mungkin yang ada yang abu-abu itu ternyata ternyata kayak gini, hitam atau putih, seperti itu, dokter. Ya, yang pertama tadi apa Mas? Habis lupa. Yang pertama apakah ada 4.0 spesialis ada yang hilang atau enggak ya? Gitu. Sampai saat ini kalau kita lihat trennya, justru perkembangan ilmu semakin banyak dan semakin bercabangnya semakin banyak. Zaman dulu radiologi misalnya hanya radiologi diagnostik, sekarang radiologi pencitraan, radioterapi juga berkembang. Ini contohnya saja. Dulu kita lihat ilmu di penyakit dalam misalnya, itu hampir tidak ada intervensi tindakan-tindakan. Sekarang sudah ada intervensi endoskopi, intervensi dan segala macam sudah ada. Saya pikir sampai saat ini belum ada tren yang belum ada tren spesialis tertentu yang dia mati, itu tidak ada di konteks sekarang. Semua masih justru malah perkembangannya saya lihat ya makin detail, makin bercabang-cabang lagi. Zaman dulu bedah itu hanya cuma satu saja, tapi sekarang sudah ada bedah berkembang sendiri-sendiri, ada urologi, ada bedah ortopedi, ada bedah saraf, ada bedah digestif, semuanya sendiri-sendiri. Berkembang makin berkembang. Jadi belum lihat trennya bahwa akan ada yang mati. Yang tren yang mati kemungkinan teknologi yang dipakai mungkin sudah tidak dipakai lagi karena ada penemuan teknologi yang baru, yang itu mungkin harus ada penyesuaian kita di era 4.0. Kemudian yang kedua apa Mas Awis, lupa sebentar. Ini dokter, yang saran dokter untuk terkait alasan bersekolah selain tentang penghasilan. Ya selain penghasilan, tadi seperti saya sampaikan, satu, tentukan bahwa kita punya minat di situ. Karena kalau kita punya minat, kita akan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, tidak terpaksa. Kalau kita misalnya mau ngambil sesuatu karena kita hanya melihat, wah di situ kayaknya nanti kalau lulus uangnya banyak, gitu. Karena terpaksa seperti itu, nanti kita akan melihat kenyataan-kenyataan yang tadi pertanyaan berikutnya, kenyataan-kenyataan mungkin kita jadi terbentur-bentur dengan beberapa kenyataan yang tidak sesuai dengan minat kita. Kemudian yakinkan bahwa kita pengen ahli di bidang tersebut yang memang ada passion. Passion itu yang menentukan kita sendiri. Passion itu kita harus memang banyak merefleksi diri saya, passionnya itu di apa ya. Ada yang senang passionnya memang tampil di muka-muka begini nih ya. Tapi ada juga yang sebagainya di belakang-belakang saja. Itu juga mungkin akan menentukan passion kita, kira-kira minat kita akan lebih banyak kemana. Nah, tapi memang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, misalnya dokter anak itu mesti senang sama bayi, belum tentu juga. Karena sekarang perkembangannya anak itu ya ada yang bayi, ada yang anak, ada yang remaja. Ada yang senang remaja itu ada juga. Poin-poin di remaja saja misalnya. Tidak terlalu suka lagi ngurusi perbayian misalnya. Itu juga ada perkembangan ke sana. Jadi tidak bisa langsung dipisah-pisah bahwa kalau dia bedah itu mesti dia motoriknya tok. Tidak perlu tidak juga, karena ilmu-ilmu yang baru bedah itu juga perlu ketelitian, perlu kejelian untuk perlu dipikir berat juga seperti penyakit dalam ilmunya ketika kita mau menentukan satu tindakan tertentu. Jadi terus apakah mana yang paling baik, mau A atau B atau C, itu ya itu terserah sama minat kita. Cuman saya sampai saat ini saya masih berpegang bahwa yang C itu tetap bagian dari yang itu inheren asolah dasar kita jadi dokter itu klinisi, ketemu dengan pasien, kemudian anamnesis, diagnosis, terapi, itu ilmu core-nya dari dokter. Itu kalau bisa itu juga tidak dilupakan kalau menurut saya, meskipun mungkin ada ilmu-ilmu yang lain kalau emang tidak terlalu berminat ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai ilmu sebagai C klinisi itu hilang karena eman-eman apa yang sudah kita jalani ini. Tapi tidak berarti bahwa kalau ngambil jadi jalur
birokrasi atau mungkin jalur bisnis itu lebih jelek. Insya Allah semua banyak manfaatnya. Atau jadi akademisi, siapa lagi akan meneruskan dosen-dosen yang mendidik dokter-dokter berikutnya kalau bukan dari akademisi yang baik. Yang terakhir untuk yang memegang prinsip tadi ya, sama dengan pertanyaannya Mas Anu tadi, Mas Huda, atau Mas Yoga tadi ya, selalu luruskan niat, kuatkan niat, punya teman untuk saling mengingatkan atau mungkin saudara atau orang lain, kemudian kita gunakan itu sebagai cara kita untuk bisa selalu lurus niat kita, minta pertimbangan dengan orang lain. Mungkin itu Mas Fis, makasih, sudah azan kayaknya nih. Ya, matur nuwun dokter atas materinya, dan alhamdulillah pertanyaannya tadi sudah semua nggih tersampaikan. Mungkin ada yang belum, mohon maaf. Kemudian ya mungkin closing statement-nya ini gitu. Mengejar cita tetap pada jalan yang benar. Yes, Terus ingat sesuai perintah Allah dan Rasulnya ya. Mungkin mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.